Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali yang kami hormati para dosen pengampu mata kuliah Ekonomi, Pangan, dan Gizi. Baik, langsung saja di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tim based project pada kasus 1. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri selaku moderator Afril Aldiasian Siregar. Yang kedua Agatha Christina Simamora, yang ketiga Fairuzia Bilqis Kamal, yang keempat Deli Kartika Abridawati, kemudian ada Hima Audina Putri, ada Khairunisa Barus, ada Makfiratun Nafis, ada Natalia Revita Mute, ada Khairunisa, ada Putri Habibah, dan Fatih Azhara. Baik, untuk presentasi akan saya serahkan kepada teman saya. Baik, yang pertama ada Cost Effectiveness Analysis atau CEA, atau yang biasa disebut dengan analisis efektivitas biaya. Adalah metode manajemen guna menilai efektivitas dari suatu program atau intervensi dengan membandingkan nilai biaya, yaitu cost, dengan outcome yang dihasilkan. Outcome yang diukur diekspresikan dalam terminologi yang bisa diukur dan bukan dalam bentuk moneter. CEA juga didefinisikan sebagai cara untuk memilih dan menilai pengobatan atau tindakan terbaik jika terdapat beberapa pilihan dengan tujuan yang sama. Dengan CEA, biaya suatu alternatif dilihat dari rasio biaya efektivitas agar dapat membantu pengambilan keputusan dalam memilih obat yang efektif secara manfaat dan biaya. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Baiklah, selanjutnya ada Benefit Cost Analysis atau BCA. Benefit Cost Analysis atau analisis biaya manfaat adalah suatu teknik untuk menganalisis biaya dan manfaat yang melibatkan estimasi dan mengevaluasi dari manfaat yang terkait dengan alternatif tindakan yang akan dilakukan. Teknik ini membandingkan nilai manfaat kini dengan investasi dari biaya investasi yang sama sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan. Benefit Cost Analysis atau BCA juga didefinisikan sebagai analisis yang menjabarkan alasan bisnis kenapa atau kenapa tidak pilih spesifik suatu investasi harus dipilih. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, Disability Adjusted Life Years atau DALY adalah cara mengukur kualitas kehidupan atau quality of life sebagai salah satu ukuran kesehatan. DALY merupakan salah satuan yang mengukur beban penyakit yang dinyatakan dalam bentuk tahun kehidupan dengan catatan yang dikaitkan dengan derajat cacat yang diderita. Satu DALY adalah hilangnya 1 tahun kehidupan yang sehat. Menurut WHO tahun 1999, pentingnya ukuran ini supaya orang dalam gangguan jiwa dan para caregiver memahami betapa pentingnya pengobatan pada gangguan jiwa. Bahwa setiap kekambuhan berarti hilangnya umur dengan sisa dan makin sering kambuh maka akan makin terbuang masa produktif seseorang. Data beban kesehatan suatu penyakit memberikan informasi yang krusial bagi pembuat kebijakan. Selain data prevalensi penyakit, beban kesehatan penyakit dapat diukur dengan jumlah kehilangan kehidupan yang sehat akibat kematian dini atau kecacatan. DALY mencerminkan kesenjangan antara status kesehatan aktual dan situasi normatif. DALY mengukur kualitas beban penyakit, cedera, dan faktor resiko. DALY menggabungkan prevalensi penyakit dan dampaknya terhadap mortalitas dan morbilitas. DALY memiliki kelebihan yaitu bersifat agregatif yang memungkinkan perbandingan berbagai penyakit dan cedera lintas waktu dan wilayah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, Quality Adjust Life Years atau KALI. KALI adalah ukuran nilai hasil kesehatan. KALI berfungsi sebagai indikator gabungan yang memungkinkan kualitas dan kuantitas hidup digabungkan dalam satu indeks. Didasarkan pada gagasan bahwa kualitas hidup dapat diukur dengan menerapkan konsep utilitas. Utilitas negara kesehatan umumnya dinyatakan dalam skala numerik, mulai dari 0 hingga 1.
di mana 0 mewakili utilitas negara mati dan 1 mewakili negara hidup dalam kesehatan sempurna. Perhitungan DALI dilakukan berdasarkan pada perkiraan penggunaan berbagai sumber daya untuk menghasilkan status sehat. Adapun keunggulan DALI yaitu menggabungkan perubahan morbiditas dan mortalitas dalam satu indikator. Kedua, kali mudah dihitung melalui perkalian sederhana. Kelemahan dalam model ini adalah pada perhitungan perkalian. Nilai utilitas yang digunakan dalam persamaan seolah-olah diperoleh berdasarkan rasio dan bukan pada interval. Padahal sebenarnya nilai tersebut adalah nilai interval. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk kasus nomor 1, Cost Effectiveness Analysis atau CEA, soal nomor 1. Jika kita melakukan Cost Effectiveness Analysis CEA, tabel di atas sekarang tahun 2024, dan apabila diasumsikan bahwa intervensi yang sedang dievaluasi dan alternatifnya menghasilkan jenis manfaat yang sama, yang diukur dengan cara yang sama di seluruh alternatif dengan tingkat bunga 4%. Manakah alternatif program yang dipilih dalam rangka mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat AGB? Baik, berikut adalah tabel perhitungan Cost Effectiveness Analysis atau CEA. Jenis intervensi yang dianalisis yaitu fortifikasi raskin, fortifikasi terigu, taburia atau balita, suplementasi tablet besi remaja. Pada tabel ini kita menghitung total kerugian itu dengan cara selisih antara kerugian ekonomi per tahun dikurangi dengan kerugian ekonomi terkoreksi prevalensi, sehingga didapatkan hasil total kerugiannya itu untuk fortifikasi raskin sebesar 53,67 triliun rupiah, fortifikasi terigu 36,57 triliun rupiah, taburia balita 3,43 triliun rupiah, untuk suplementasi zat tablet besi pada remaja 1,73 triliun rupiah. Kemudian kita menghitung present value cost-nya dengan cara present value cost sama dengan F dikali 1 per 1 ditambah N dipangkatkan dengan T. Sehingga didapatkan hasil untuk fortifikasi raskin yaitu 1,117956014 triliun rupiah, fortifikasi terigu 0,191599667 triliun rupiah, taburia balita 0,2737131 triliun rupiah, suplementasi zat besi pada remaja didapatkan hasil 0,068428453 triliun rupiah. Kemudian kita mencari cost effectiveness ratio dengan rumus total cost dibagi dengan objektif atau outcome, yaitu biaya per tahunnya. Sehingga didapatkan hasil untuk fortifikasi raskin itu 0,02083 triliun rupiah, untuk fortifikasi terigu itu 0,005239, untuk taburia pada balita dapatkan hasil 0,0798, untuk suplementasi zat besi tablet besi pada remaja didapatkan hasil 0,039554. Untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan CEA di atas dapat disimpulkan bahwa fortifikasi terigu lebih direkomendasikan untuk dijadikan alternatif program yang dipilih dalam rangka mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat AGB. Baiklah, next selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk kasus soal nomor 2 yaitu benefit cost analysis atau BCA. Untuk soalnya yaitu jika kita melakukan benefit cost analysis, tabel di atas sekarang untuk tahun 2024 dan dengan tingkat bunga 4%, manakah alternatif program yang dipilih dalam rangka kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat AGB. Next. Untuk penyelesaian kasus soal nomor 2, berikut adalah tabel penyelesaiannya, yaitu untuk jenis intervensi fortifikasi raskin, fortifikasi terigu, taburia atau balita, dan suplementasi tablet besi atau remaja. Untuk menentukan benefit cost analisisnya, sebelumnya semua nilai biaya kita tentukan untuk tahun sekarang yaitu 2024
Untuk biaya per tahun, kerugian ekonomi per tahun, penurunan prevalensi, kerugian ekonomi terkoreksi prevalensi. Dengan menggunakan rumus P-value sama dengan nilai masa depan dibagi dengan 1 ditambah tingkat bunga yaitu 4%, kemudian dipangkatkan dengan selisih tahun sebelumnya dengan tahun sekarang yaitu 2024. Selanjutnya untuk benefit dan rasio akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk bagian benefit, di sini menggunakan rumus kerugian ekonomi per tahun dikurang kerugian ekonomi terkoreksi per tahun. Contohnya untuk pada fortifikasi Raskin, kerugian ekonomi per tahunnya itu 45,281 triliun, dikurang dengan kerugian ekonomi terkoreksi per tahunnya itu 6,06 triliun. Jadi hasil untuk benefitnya itu 39,216 triliun. Selanjutnya untuk rasio menggunakan rumus benefit per biaya per tahun. Nah, contohnya itu untuk bagian fortifikasi Raskin, benefit yang didapat itu 39,216 triliun dibagi dengan biaya per tahun yaitu 1,12 triliun. Jadi hasil untuk rasio fortifikasi Raskin yaitu 35,07 sekian triliun. Dan untuk fortifikasi terigu, taburia balita, dan suplementasi tablet besi pada remaja juga menggunakan rumus yang sama. Jadi untuk kesimpulannya, hasil perhitungan benefit cost analysis atau BCA di atas menunjukkan alternatif program yang dipilih dalam rangka mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat AGB adalah program fortifikasi terigu dengan nilai rasio di atas 1 dan memiliki rasio sebesar 261,214 triliun. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Berdasarkan soal di atas, perhitungan dibagi kepada 4 tahapan. Yang pertama adalah kali tanpa perawatan dengan harapan hidup 2 tahun. Di mana tahun pertama yaitu 1,0 kali dengan kesehatan penuh selama 1 tahun. Kemudian tahun kedua 0,3 kali yaitu kesehatan hanya 1/3 dari kesehatan penuh selama 1 tahun. Maka kali sama dengan 1,0 dikali 1 ditambah 0,3 dikali 1 sama dengan 1,3 tahun. Kemudian tahap kedua yaitu kali dengan perawatan, yaitu dengan harapan hidup 10 tahun dengan kesehatan penuh. Maka total kali adalah 1,0 dikali 10 sama dengan 10 tahun. Tahapan ketiga adalah perbedaan kali, di mana pada tahapan ini dihitung untuk melihat perbedaan antara kali dengan perawatan dan kali tanpa perawatan, yaitu 10 dikurang 1,3 sama dengan 8,7 tahun. Kemudian tahap keempat, cost effectiveness ratio atau SER, di mana total biaya pengobatan adalah $60.000. Kemudian SER dihitung dengan membagi total biaya pengobatan dengan tambahan kali, yaitu 60.000 dibagi 8,7 sama dengan $6.897 per kali tambahan. Kemudian slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perlu kita ketahui terkait analisis cost utility, yang merupakan tipe analisis yang mengukur manfaat dalam utility beban lama hidup, menghitung biaya per utility, mengukur rasio untuk membandingkan di antara beberapa program. Analisis cost utility mengukur nilai spesifik kesehatan dalam bentuk pilihan setiap individu atau masyarakat. Seperti analisis cost effectiveness, cost utility analysis membandingkan biaya terhadap program kesehatan yang diterima dihubungkan dengan peningkatan kesehatan yang diakibatkan perawatan kesehatan. Tahun hidup yang disesuaikan dengan kualitas atau Kelly adalah ukuran nilai hasil kesehatan. Karena kesehatan merupakan fungsi dari panjang hidup dan kualitas hidup. Maka Kelly dikembangkan sebagai upaya untuk menggabungkan nilai atribut-atribut tersebut ke dalam satu angka indeks. Perhitungan Kelly sederhana. Perubahan nilai utilitas yang disebabkan oleh pengobatan dikalikan dengan durasi efek pengobatan untuk menghasilkan jumlah Kelly yang diperoleh. Kelly kemudian dapat digabungkan dengan biaya medis untuk mendapatkan penyebut biaya akhir atau Kelly. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih. Selanjutnya, penjelasan pada kasus tersebut sudah sesuai dengan konsep KALI atau Quality Adjusted Life Year, di mana prinsipnya adalah analisa biaya dilakukan untuk menentukan biaya yang dikeluarkan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan tercapainya hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat terwujud kesehatan masyarakat yang optimal. Ide dasar yang mendasari KALI adalah sederhana, diasumsikan bahwa 1 tahun kehidupan yang dijalani dalam kondisi kesehatan yang sempurna bernilai 1 kali atau 1 tahun kehidupan kali 1 utilitas sama dengan 1 kali. Dan bahwa 1 tahun kehidupan yang dijalani dalam keadaan kurang dari ini kesehatan yang sempurna bernilai kurang dari 1. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Kemudian saya ucapkan terima kasih untuk semua. Mohon maaf jika ada kata salah kata. Saya selaku moderator dan mewakili anggota kelompok pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.